Pernahkah kalian membayangkan bagaimana akhir hidup Mahapatih Gajah Mada, sang pemersatu Nusantara? Ada kisah yang jarang terungkap, tentang bagaimana ia diusir oleh Raja Hayam Wuruk, hingga akhirnya ia memilih jalan muksa. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah Nusantara yang penuh makna dan misteri. Pada abad ke-14, Majapahit berdiri sebagai kerajaan terbesar di Nusantara. Istana di Trowulan berdiri megah, dikelilingi tembok bata merah yang menjulang, gapura paduraksa, dan balairung yang dipenuhi ukiran emas serta hiasan dari berbagai daerah taklukan. Rakyat hidup dalam keteraturan. Sungai-sungai menjadi jalur perdagangan, pasar ramai dengan kain dari India, keramik dari Tiongkok, rempah dari Maluku, dan emas dari Sumatera. Bahkan, utusan asing dari Champa, Kamboja, dan Siam datang memberi penghormatan pada Raja Hayam Wuruk. Di balik tahta, berdirilah sosok yang menjadi tulang punggung kerajaan, Mahapatih Gajah Mada. Dialah yang dengan tekad baja mengucapkan sumpah palapa, tidak akan menikmati kenikmatan dunia sebelum Nusantara benar-benar bersatu. Dengan kecerdikan diplomasi dan keberanian perang, Gajah Mada berhasil memperluas wilayah Majapahit. Dari tanah Jawa hingga Bali, dari Sumatera hingga Nusa Tenggara, semua berada dalam genggaman Panji Majapahit. Hayam Wuruk dan Gajah Mada menjadi pasangan yang sempurna, sang raja sebagai simbol kemakmuran, sang Mahapatih sebagai pedang yang menaklukkan. Kejayaan ini membuat Majapahit dijuluki kerajaan maritim terkuat yang pernah berdiri di Asia Tenggara. Namun, di balik kemegahan itu, tersimpan satu pertanyaan. Apakah kejayaan ini akan bertahan, atau justru runtuh oleh ambisi yang terlalu besar? Di tengah balairung agung Majapahit, suara lantang Gajah Mada bergema. Aku tidak akan berhenti berpuasa palapa, sebelum seluruh Nusantara tunduk pada Majapahit. Sumpah itu membuat para bangsawan terdiam. Ada yang terpesona oleh semangatnya, tetapi ada pula yang mengernyitkan dahi. Bagi sebagian, tekad Gajah Mada adalah cahaya pemersatu. Namun bagi yang lain, itu adalah bara yang bisa membakar kerajaan. Sejak saat itu, Majapahit bergerak bagai badai. Armada lautnya berlayar dari satu pulau ke pulau lain. Benteng-benteng lawan runtuh. Panji Majapahit berkibar di tanah yang jauh dari Jawa. Namun, setiap kemenangan membawa luka. Perang demi perang menguras tenaga rakyat, membuat darah para prajurit menodai tanah yang seharusnya damai. Hayam Wuruk sebagai raja mulai merasakan dilema. Di satu sisi, ia bangga karena Majapahit semakin besar. Di sisi lain, ia khawatir sumpah itu akan menyeret kerajaannya ke jurang keserakahan. Dalam hatinya ia bertanya, apakah Gajah Mada masih seorang patih, atau sudah menjadi penguasa yang menentukan arah kerajaan tanpa izin rajanya? Bayang-bayang konflik pun mulai muncul di istana. Majapahit memang gemilang, tapi kilau kejayaan itu kini diiringi dengan bayangan perang yang seakan tak pernah usai. Di tengah kejayaan Majapahit, datanglah kabar tentang rencana pernikahan yang akan menyatukan dua kerajaan besar. Raja Hayam Wuruk dari Majapahit akan menikahi Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri cantik dari kerajaan Sunda. Rombongan Sunda datang ke Majapahit dengan penuh sukacita. Mereka membawa seserahan, simbol cinta dan persaudaraan. Namun, di balik megahnya rencana pernikahan itu, terselip benih bencana. Bagi Gajah Mada, kedatangan Sunda bukanlah sekadar pernikahan. Ia melihatnya sebagai peluang menundukkan Sunda sepenuhnya di bawah Majapahit. Di alun-alun Bubat, Gajah Mada menuntut agar rombongan Sunda mengakui diri mereka sebagai bawahan, bukan sekadar keluarga mertua raja. Permintaan itu dianggap penghinaan besar. Harga diri Sunda terguncang. Maka meletuslah perang di alun-alun Bubat. Darah pun tumpah. Prajurit Sunda berperang habis-habisan meski kalah jumlah. Putri Dyah Pitaloka, yang seharusnya menjadi permaisuri, memilih gugur sebagai tanda kesetiaan pada tanah airnya. Hayam Wuruk terkejut. Sang raja yang awalnya berharap cinta dan persaudaraan, kini justru menyaksikan tragedi berdarah. Majapahit memang menang,
tapi hati Hayam Wuruk hancur. Sejak saat itu, bisik-bisik di istana makin keras. Semua ini adalah akibat ambisi Gajah Mada yang tak terkendali. Sejak peristiwa Bubat, suasana istana Majapahit tak pernah sama lagi. Hayam Wuruk murung, rasa bersalah bercampur amarah menggerogoti hatinya. Ia kehilangan cinta yang diidam-idamkan, kehilangan kesempatan menjalin persaudaraan besar dengan Sunda. Di mata rakyat Sunda, Majapahit dianggap pengkhianat. Di mata para bangsawan, Gajah Mada mulai dipandang sebagai sosok yang terlalu berkuasa, bahkan melampaui kewenangan rajanya. Akhirnya, dalam satu sidang kerajaan, Hayam Wuruk berbicara dengan suara tegas namun penuh luka. Jasamu besar, Patih. Tetapi, tragedi Bubat adalah noda yang tak bisa dihapus. Demi menjaga keseimbangan kerajaan, engkau tidak lagi duduk sebagai Mahapatih. Kata-kata itu menggema bagai palu penghakiman. Gajah Mada terdiam, wajahnya tidak menunjukkan amarah, tetapi dalam sorot matanya tersimpan kesedihan yang dalam. Ia menerima keputusan itu tanpa perlawanan. Sejak hari itu, Gajah Mada meninggalkan istana Trowulan. Ia diasingkan ke sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kerajaan, jauh dari balairung yang dulu dipenuhi keperkasaannya. Hanya kesunyian yang menemani hari-harinya. Di pengasingan, ia merenung. Sumpah Palapa telah tercapai, Nusantara bersatu. Namun harga yang harus dibayar adalah darah, air mata, dan kehancuran cinta sang raja. Hari-hari Gajah Mada di pengasingan begitu sunyi. Ia tinggal di sebuah tempat terpencil, dikelilingi hutan lebat dan gunung yang diselimuti kabut. Tak ada lagi suara gamelan istana, tak ada lagi sorak kemenangan prajurit. Yang tersisa hanya suara alam, gemericik sungai, desir angin, dan kicau burung yang seakan ikut meratapi kesepian sang patih. Namun, Gajah Mada tidak meratap. Ia menjalani hidupnya dengan tapa brata, bersemadi dalam keheningan. Di balik matanya yang terpejam, ia merenungkan perjalanan hidupnya. Dari seorang prajurit sederhana, menjadi Mahapatih Agung, hingga kini hanyut dalam pengasingan. Dalam renungan itu, ia menyadari sesuatu. Ambisinya memang berhasil menyatukan Nusantara, tetapi di balik persatuan itu, ia juga meninggalkan luka. Gajah Mada tidak ingin dikenang hanya sebagai penabur perang. Ia ingin dikenang sebagai penjaga keseimbangan. Maka, pada suatu malam yang hening, saat bulan purnama menggantung di langit, Gajah Mada duduk bersila di puncak bukit. Ia menarik napas panjang, lalu melepaskan seluruh keterikatan duniawi. Konon, tubuhnya perlahan memancarkan cahaya. Kabut menebal, angin berhenti berembus, dan ketika fajar datang, Gajah Mada telah tiada. Tidak ada jasad yang tertinggal, tidak ada makam yang pasti. Hanya keyakinan bahwa Sang Mahapatih telah muksa, meninggalkan dunia fana, menuju alam abadi, bagai kembali ke pelukan semesta. Sejak saat itu, namanya hidup sebagai legenda. Bukan hanya sebagai patih, bukan hanya sebagai penguasa perang, tetapi sebagai sosok misterius yang mengorbankan segalanya demi persatuan Nusantara. Begitulah akhir kisah Mahapatih Gajah Mada. Dari seorang prajurit biasa, ia bangkit menjadi pemersatu Nusantara. Namun, ambisi besar juga menyeretnya pada tragedi, hingga akhirnya ia harus meninggalkan istana dan memilih jalan muksa. Sejarah mengajarkan kita bahwa kejayaan dan kekuasaan selalu datang dengan harga yang mahal, bahwa di balik kemenangan, ada pengorbanan, dan bahwa seorang tokoh besar bukan hanya dikenang dari keberhasilannya, tetapi juga dari kesalahan dan pembelajarannya. Kini, nama Gajah Mada tetap abadi. Ia adalah legenda, pahlawan, sekaligus manusia yang penuh luka. Kilauan, bagaimana menurut kalian? Apakah Gajah Mada layak dikenang sebagai pahlawan sejati? Ataukah ia hanyalah sosok ambisius yang menorehkan tragedi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah epik sejarah Nusantara lainnya.